Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan georeferensi menggunakan software ArcGIS. Nah, tentunya saat kita akan mengolah peta, pasti harus melakukan yang namanya proses penginputan data. Salah satunya adalah menginput data raster, di mana proses input data raster ini harus disertai dengan informasi geografis agar data tersebut dapat ditampilkan pada lokasi yang tepat. Namun, seringkali kita menemukan data raster yang belum memiliki informasi geografis. Contohnya seperti peta yang sering kali kita temukan di internet yang belum memiliki informasi geografis. Oleh karena itu, sebelum data raster tersebut diolah, maka harus dilakukan yang namanya proses georeferensi. Nah, georeferensi sendiri merupakan proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang dan bujur pada gambar berupa objek tersebut, atau dengan menempatkan titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Baik, langsung ke langkah-langkahnya saja ya teman-teman. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari software ArcGIS. Di sini teman-teman dapat memilih ukuran yang teman-teman nyaman memakainya. Baik, langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah menginput data raster yang teman-teman miliki. Di sini teman-teman dapat klik tombol Add Data. Lalu teman-teman bisa memasukkan data raster yang teman-teman miliki. Nah, apabila belum terkoneksi ke folder teman-teman bisa memilih tombol Connect to Folder. Nah, di sini bisa memilih folder mana yang teman-teman simpan untuk data raster yang teman-teman miliki, dan kemudian teman-teman bisa masukkan. Nah, di sini saya memiliki data raster berupa peta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan georeferensi pada peta administrasi Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, setelah teman-teman input, akan muncul kotak bertuliskan Unknown Spatial Reference. Di sini menandakan bahwa peta yang teman-teman miliki itu belum memiliki informasi geografis, sehingga harus dilakukan proses georeferensi terlebih dahulu. Baik, di sini data raster berupa peta sudah terinput ke dalam software ArcGIS. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman bisa melakukan proses georeferensi. Nah, untuk syarat peta tersebut dapat digeoreferensi, peta tersebut harus memiliki kerangka dasar sistem koordinat. Nah, pada peta ini kerangka dasar sistem koordinatnya terletak di pojok kanan atas. Nah, di sini peta ini memiliki proyeksi Universal Transverse Mercator atau UTM, sistem grid geografis dan grid UTM. Jadi peta ini cukup lengkap, ada grid geografis dan grid UTM. Jadi dua-duanya ada. Teman-teman bisa melakukan georeferensi menggunakan UTM atau menggunakan grid geografis. Nah, selanjutnya syarat peta tersebut dapat digeoreferensi adalah memiliki yang namanya ground control point atau titik kontrol pada peta, biasanya berbentuk tanda plus. Nah, di peta ini ground control point-nya adalah di bagian, sebentar saya tunjukkan di bagian, nah ini adalah ground control point pada peta ini, dimana itu menunjukkan titik koordinatnya. Nah,
Kemudian setelah itu teman-teman dapat melakukan definisi sistem koordinat yang akan digunakan. Nah, teman-teman bisa klik layers, lalu ke properties, nah di sini karena saya akan melakukan georeferensi dengan UTM, sini saya akan pilih project coordinate system, kemudian saya akan pilih yang UTM. Baik, kita sesuaikan dengan yang ada di peta, yaitu zona selatan 50. Kita pilih baik, lalu teman-teman bisa klik apply dan klik OK. Baik, selanjutnya teman-teman bisa mulai melakukan proses georeferensi. Nah, kita di sini harus mengaktifkan toolbar georeferensi terlebih dahulu jika di tempat teman-teman belum ada. Caranya dengan klik kanan pada toolbar, teman-teman bisa mengaktifkan toolbar georeferensi. Di sini sudah aktif ya teman-teman, jadi bisa langsung. Baik, untuk caranya sendiri adalah teman-teman bisa mengklik 4 titik, minimal 4 titik. Jika pada sebuah citra minimal ada 10 titik agar proses georeferensi yang teman-teman lakukan dapat akurat. Baik, di sini saya akan klik titik pertama. Teman-teman klik add control points. Lalu jika menggunakan UTM, teman-teman bisa input koordinat X dan Y. Setelah pilih ini, lalu kemudian isikan sesuai dengan yang ada pada peta, angka yang ada pada peta. Baik, jika peta bergeser, teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman bisa melihat peta dengan full extent. Teman-teman bisa klik di bagian gambar simbol bumi ini. Baik, kita sudah memilih satu titik dan teman-teman bisa mengulanginya sampai teman-teman memilih 4 titik yang sudah teman-teman bisa memilih titik lagi berjumlah minimal 4.
sini saya sudah melakukan georeferensi di 4 titik pada peta yang saya miliki. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melakukan evaluasi dengan cara mengklik pada view link table. Nah, apabila nilai RMS ini kurang dari 1, proses georeferensi yang teman-teman lakukan itu sudah akurat. Nah, apabila nilai RMS ini lebih dari 1, ditandakan bahwa proses georeferensi yang teman-teman lakukan itu belum akurat dan harus dilakukan proses georeferensi ulang. Nah, di sini total RMS pada proses georeferensi yang saya lakukan adalah sebesar 0,05. Nah, berarti bahwa proses georeferensi yang saya lakukan itu sudah akurat dan tidak perlu dilakukan proses georeferensi ulang lagi. Baik, setelah itu teman-teman bisa melakukan update supaya proses georeferensi yang telah saya lakukan ini dapat terupdate terus-menerus dengan cara klik ini, dan teman-teman bisa klik pada bagian update georeferensi. Baik, di sini data raster berupa peta administrasi Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya miliki sudah dilakukan proses georeferensi dan sudah memiliki koordinat yang tepat dan lokasi yang tepat. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai langkah-langkah georeferensi dari saya. Terima kasih.